Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat dosen pengampu ekonomi mikro Islam, dalam hal ini Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya masih sempat menyelesaikan tugas saya. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang menerang. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Abdul Hamdi dengan NIM 21203862202064. Adapun materi yang akan saya paparkan, yang pertama sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga ekonomi campuran, dan yang keempat ekonomi Islam, yang kelima konsumsi, yang keenam permintaan, dan yang ketujuh produksi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis: yang pertama, mementingkan diri sendiri; yang kedua, hak milik perseorangan diakui; yang ketiga, kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi; yang keempat, bebas berkompetisi; dan yang kelima, harga sebagai penentu. Ekonomi kapitalis terbagi dua, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang. Setiap individu jadi lebih kreatif untuk dapat bersaing, pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar, dan adanya penghargaan pada kerja keras individu dalam bisnis. Adapun kekurangannya, yang pertama, munculnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pimpinan pasarnya adalah pengusaha besar. Yang ketiga, ekonomi jadi berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Yang keempat, profit dijadikan sebagai tujuan utama dalam berbisnis sehingga perusahaan besar akan mengambil alih perusahaan kecil. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan sebesar-besarnya. Yang keenam, kesenjangan dalam distribusi antar individu dan sarana-sarana produksi yang terpusat pada suatu kelompok. Yang ketujuh, timbulnya krisis dan merajalela kejahatan karena pengangguran yang meningkat akibat pihak produsen yang berhenti berproduksi. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian sepenuhnya. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri ekonomi sosialis: pemerintah mengatur sepenuhnya. Pemerintah menjadi pihak yang berkuasa. Hak kepemilikan bersama, tidak ada persaingan. Bebas. Kesejahteraan masyarakat lebih merata dan jumlah produksi terbatas. Ekonomi sosialis terbagi dua, yaitu ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya adalah: 1. Pemerataan kesejahteraan; 2. Tidak ada eksploitasi buruh; 3. Tidak ada kesenjangan sosial; 4. Inflasi dapat ditangani; 5. Meminimalisir eksploitasi sumber daya alam. Adapun kekurangannya, yang pertama, tidak ada persaingan pasar; yang kedua, masyarakat tidak berinovasi; yang ketiga, pertumbuhan ekonomi berjalan lambat; dan yang keempat, berpotensi ada
diktator. Ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dan pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Adapun ciri-ciri ekonomi campuran, yang pertama, pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan. Yang ketiga, persaingan pasar cenderung sehat. Yang keempat, kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Yang kelima, presentasi antara pemerintah dan masyarakat sama. Dan yang keenam, pemerintah tetap bisa membentuk usaha. Ekonomi campuran memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya, yang pertama, fleksibel, menghasilkan inovasi, persaingan pasar sehat, pemilik modal minim masih punya peluang, kesenjangan ekonomi tidak jomplang, dan tidak ada eksploitasi buruk. Adapun kelemahannya, yang pertama, berpotensi terjadinya suap, dan yang kedua, keuntungan yang didapat pihak swasta tidak maksimal, korupsi terbatas. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis Islam, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional, yang dimana masih sering terjadi praktik-praktik haram seperti halnya riba. Ciri-ciri ekonomi Islam: menggunakan sistem bagi hasil, menggabungkan antara nilai spiritual dan material, memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam, mengakui kepemilikan multijenis, menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, memberikan ruang pada negara, pada pemerintah, dan melarang praktika riba. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihannya yaitu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kelemahannya yaitu lambat perkembangan literatur ekonomi Islam. Tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Pendidikan masyarakat yang materialisme, praktik ekonomi konvensional lebih dulu dikenal. Pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Tujuan konsumsi: pemenuhan keinginan manusia. Aktivitas ekonomi konsumsi mendorong produksi guna menganalisis perilaku individu, perumusan perekonomian negara, teori pendapatan dan ketenagakerjaan, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik dan memuaskan kebutuhan rohani. Ciri-ciri konsumsi: yang pertama, dilakukan secara langsung, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. Barang konsumsi diperoleh melalui pembelian atau pengorbanan. Barang dan jasa yang digunakan akan berkurang, dan jasa dan barang yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Permintaan. Hukum permintaan: jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun.
Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang akan diminta akan meningkat. Kata Ceteris Paribus. Jenis-jenis permintaan efektif: permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun tujuan produksi, memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran, menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan keuntungan pelaku usaha, memperluas lapangan usaha, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan mutu dan jumlah produksi, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Jenis produksi ekstraktif yaitu kegiatan produksi yang bahannya diambil dari sumber daya alam yang ada di dalam bumi yang berasal tersebut nantinya dijual ke perusahaan lain untuk diolah dan diproses menjadi barang baru. Produksi jasa yaitu kegiatan produksi yang memiliki tujuan untuk menjual jasa atau keahlian tertentu yang dimilikinya. Produksi industri yaitu kegiatan produksi yang bertujuan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi yang kemudian dijual ke konsumen. Peran sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen. Produksi agraris yaitu kegiatan produksi yang memanfaatkan sumber daya alam atau tanaman dan hewan. Produksi pengangkutan adalah produksi yang berkaitan dengan produksinya, bertujuan untuk melayani pendistribusian atau pemindahan barang dari produsen menuju tempat terdekat dengan konsumen. Produksi perdagangan yaitu kegiatan produksi yang memiliki peran sebagai penghubung antara produsen dengan konsumen. Itulah tadi dari pemateri dari saya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.